Tapi Nabi bilang orang tua tak nanti apa hikmah maulid yang muda pak? Nabi bilang tak tahu. Pokoknya bagus itu udah sampaikan Ustaz. Apa? Pokoknya bagus sekali. Apa? Enggak tahu pokoknya. Ya. Jadi harus didengar ini supaya nanti itu bagus nih etika, bagus akhlak tak ke depan. Toh sekiranya kita ini mau semua mencontoh Nabi. Toh? Nah. Jadi saya lanjut. Kalau ada teman tak yang berkelahi, toh harus menjadi pendengar atau cepat-cepat dipanggil bapak ibu guru, ya, untuk didamaikan, ya, karena ada juga biasa yang terjadi ketika ada orang yang berkelahi, maksud Tommy juga itu antara kelompok A atau B. Nah bilang begini, begitu memang itu, saya saja dulu yang banyak sekali cerita. Akhirnya baku benci, ya. Bukankah kita dalam Islam ya diperintahkan untuk bersatu, toh? Apalagi yang kita teladani ini adalah Nabi. Sebagaimana yang dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Toh disuruh untuk jadikan Rasul itu sebagai suri teladan yang baik, ya. Oke. Tentang akhlak mulia lagi yang poin kedua yang kita bahas. Ini tentang akhlak mulia banyak sekali sebenarnya. Kalau mau kubahas semua ini sampai besok tidak akan habis, tapi saya akan ambil yang simpelnya saja. Oke? Tapi jangan ribut. Kalau ribut semakin panjang ini ceramahku. Tadi sebenarnya 1 menit mau bicara, tapi karena ribut ku tambah-tambahin terus. Bagaimana? Mau lanjut? Jangan dulu ribut. Saya minta waktunya 5 menit lagi, ya. Oke, kita akan lanjut tentang akhlak mulia, ya. Ini tentang akhlak mulia yang harus kita lakukan. Pertama itu adalah berbuat baik kepada yang lebih tua, khususnya kepada kedua orang tua kita. Ini banyak biasa yang terjadi. Tidak ada nih akhlaknya sama orang tuanya. Karena apa? Akhlaknya itu sama HP. Itu tidak bagus akhlaknya kalau habis datanya. Ini banyak biasa terjadi. Nah bilang ibu-ibu, habis lagi dataku. Itu yang ketawa biasanya alami. Tapi kalau full itu datanya 10 kali itu orang tuanya berteriak, apa bang kata? Apa bang itu? Ya. Padahal sebenarnya ketika kita mengkaji bahwa doa orang tua itu diijabah oleh Allah, maka yakin dan percaya satu kata dari perkataan orang tua dikabulkan oleh Allah. Kalau sakit hati orang tua tak berdoa, kabulkan Allah, tentu yang kita dapat adalah dampaknya negatif kepada diri kita ke depannya. Makanya harus diperbaiki itu akhlaknya, ya, supaya itu orang tua tak doakan juga bagus-bagus. Kalau begitu nih misalnya tadi minta tolong orang tua tak, tidak mau dalam hatinya, madorakan memang mau apa ukiro. Perkataan seperti ini dalam keadaan orang tua sakit hati, inilah yang bisa kita dapatkan nantinya. Sehingga walaupun berangkat ke sekolah, ya, beraktivitas setiap hari, maka yang kita dapatkan adalah penderitaan. Kenapa? Karena doanya itu tadi orang tua tak, makanya kasih bagus-bagus sih. Itu akhlak tak sama ibu tak, ya. Itu saja tak minta kalau pergi ke sekolah. Pak, pergi kak dulu sekolah doakan kak menjadi anak yang soleh atau soleha, ya.
cium tangan, baru pergi. Itulah banyak biasa anak-anak, ya. Kita ini bayangkan nih pribadi tak setengah mati ki belajar. Coba setengah mati ki belajar. Itu mungkin karena faktor itu tadi, durhaka ki sama orang tua tak, tidak jujur ki. Negasi ki uang orang tua tak 20.000, nah suruh ki belanjakan. Nah 5.000 mau saja, nanti mau kasih pulang le. Mau belanja le, kasih kembali itu supaya ada lagi mau belanja besok. Iya, gampang itu. Sekalinya pas pulang di rumah ditanya, mana itu uang tak 15.000? 5.000 tadi dibelanja toh? Bilang, iya, anu mah bah jatuh itu uangku. Padahal bukan sebenarnya jatuh karena tidak disengaja. Itu uangnya jatuh di tempat uangnya ibu kanting. Nah pakai semua belanja. Tidak berkah itu uang. Tidak berkah. Itu nih setengah mati ki itu belajar, berdosa ki sama orang tua tak. Ya, harus jujur. Kemudian sebagai anak yang soleh dan soleha, ke depan perbanyak-banyak ki itu bantu orang tua tak. Besar-besar nih semua di sini toh. Saya harap ke depan supaya itu orang tua tak selalu kita doakan bagus-bagus. Buat ki perilaku yang nasuka orang tua tak. Misalnya di rumah, dilihat sibuk orang tua tak. Ambil Tommy ki juga bagian. Misalnya, malam kok ini piringnya orang tuaku. Mau megak juga saya cuci piring atau menyapu ki toh. Sekiranya itu adalah meringankan pekerjaan orang tua, pastilah bilang orang tua tak, ya Allah jadikanlah anakku sebagai anak yang soleh dan soleha, semoga dia penghafal 30 juz misalnya toh. Itu kan memudahkan kita ke depan toh. Tidak ada hambatan ketika kita beraktivitas. Tapi coba nih kalau mampakan ditanya ki, baru ki pulang tanpa dilempar itu tas, assalamualaikum. Apa nak bilang orang tua tahu? Macam baru kau masih sekolah, tapi apa miseng terpakai. Salah satu doa lagi, ya. Kemudian perlu juga disampaikan. Halo. Ini yang mau disampaikan sama orang tua yang tidak datang orang tuanya. Yang disampaikan, sempat nanti tidak halo. Kalau tidak tanya ke orang tua nanti bilang apa hikmah maulid, kita yang tanya sendiri. Ini yang kita tanya orang tua bilang, mak itu tadi waktu hikmah maulid, nah bilang itu pak guruku supaya bisa kak sukses ke depan, selalu doakan kak yang bagus-bagus. Kenapa? Karena doanya itu orang tua nah ijabah Allah, ya. Sampaikan seperti itu. Bila tidak butuh jika uang jajan yang banyak mak, tapi yang cukup untuk beli ini toh. Misalnya 5.000, 10.000. Tapi doa tak mak pak, nah bilang ustaz dikabulkan oleh Allah, itu loh saja doakan terus kalian mah, jangan saja nonton HP main TikTok. Itu loh doakan kak saja, karena kalau itu scroll saja TikTok setiap hari pergi ke sekolah, ya dapat lagi nanti itu baju apa dan lain sebagainya, di CO lagi datang lagi itu paket. Toh, jangan nih katanya begitu pak, jangan nih kebanyakan begitu. Banyak doakan anak tak supaya menjadi anak yang sukses, ya. Oke, ya jadi itu yang ditanya orang tua tak ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita bisa meneladani beliau sampai akhir hayat kita. Saya tutup dengan ucapan wallahu muwaffiqillah. Aku amit tarik fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi hikmah maulid yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dapat kita mengambil pelajaran di dalamnya dan diaplikasikan di kehidupan kita semua. Dan kepada Pak Ustadz kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Basrul Zakaria SPD. Kepada Bapak dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami dan bangsa kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan dan amalia kami, serta meningkatkan keimanan kami, yang membawa keberkahan bagi madrasah kami, lingkungan kami, terutama negeri kami. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah dan yang jujur dalam melaksanakan tugas. Ya Allah, berkahilah acara maulid kami di hari ini. Berkahilah madrasah kami, para guru, staf, siswa dan siswi kami, dan seluruh keluarga besar yang ada di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Bimbinglah kami dan siswa-siswi kami agar cerdas, beradab, bersikap jujur, dan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang di sekitar mereka. Allahumma sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammadin fatihi uqliqa wal qatimi limas sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sebelum kita melangkah ke acara penutup, kami selaku panitia sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa yang telah berpartisipasi dan mensukseskan acara hari ini. Dan kepada anak-anakku semua, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik hadirin wal hadirat, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini,
Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua ada bekalnya.